karakter yang serupa dengan Kristus di dalam diri kita. Saudara-saudara, kita harus tahu dulu bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita ketika kita telah melakukan kehendak Kristus yang telah Dia memberikan teladan dan contoh bagi kehidupan kita. Bahkan Roh Kuduslah akan yang memelihara kehidupan kita. Jadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan kita akan diubah menjadi semakin dan semakin menyerupai dengan karakter Kristus. Jadi berikutnya ketika tidak dapat menghasilkan karakter Yesus dengan kekuatan Anda sendiri, akan hanya Roh Kuduslah yang mempunyai kuasa untuk membuat perubahan Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Jadi ketika sifat kita tidak sesuai dengan karakter Kristus, dengan perbuatan Kristus, maka itu hanya menandakan kekuatan diri kita sendiri. Sehingga Roh Kudus itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika hidup kita menaruh penuh dengan Kristus, di dalam Kristus dan melakukan apa yang Kristus Tuhan teladani dan Tuhan lakukan, maka kita akan hidup dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan juga kebenaran. Ada yang selanjutnya, rahasia menjadi seperti Kristus adalah mengizinkan Kristus tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Jadi ada di sini Paulus sebagai seorang tokoh, Paulus menjelaskan dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Minta tolong kepada teman-teman salah satu untuk membacakannya. Ya, minta tolong sama Kak Andri untuk membacakannya sama kita. Andri. Efesus 4 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ya, terima kasih. Ini menyatakan di dalam pembacaan Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 ini adalah bagaimana kita harus bertanggung jawab ketika untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pembaca ini ada 3 hal yang kami bahas, yang kita bahas ini. Yang pertama, harus melepaskan cara hidup yang lama. Jadi bagaimana kita melepaskan cara hidup yang lama? Nah, saudara-saudara, kita harus lebih dekat dengan Tuhan untuk selalu berkomunikasi seperti membaca Alkitab, berdoa, dan juga setiap saat, setiap tindakan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan atau yang dilandaskan dengan karakter Kristus. Sehingga kehidupan yang lama kita itu bisa kita tinggalkan dan bisa kita lepaskan kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Terus yang kedua, mengubah cara berpikir. Jadi ketika kita sudah memiliki tadi yang namanya melepaskan cara hidup yang lama, jadi juga diikuti dengan kita harus mengubah cara hidup kita untuk berpikir. Biar Roh Kudus mengubah cara hidup kita. Di dalam Alkitab berkata bahwa kita diubah dengan perubahan akal budi kita. Kata dalam bahasa Yunani untuk diubah adalah
metabolisme, atau dipakai dengan di dalam, bisa kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Saya akan membacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di dalam Alkitab ini sudah jelas, ketika kita melakukan kehendak Allah, maka lama kelamaan kita akan serupa dengan karakter Kristus. Berikutnya yang ketiga, mengenakan manusia baru. Jadi kita menggunakan karakter Kristus dalam mengembangkan kebiasaan-kebiasaan asal yang baru. Karakter ini sebenarnya adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Jadi ketika kita sudah bergaul dengan Tuhan, yang pertama tadi hidup kita sudah berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, mengubah pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru, maka menggunakan manusia yang baru. Nah, ketika kita sudah menggunakan manusia yang baru, maka kebiasaan yang buruk itu tadi akan menghasilkan itu yang baik. Next, selanjutnya. Ya. Jadi Tuhan memakai firman, umat, dan situasinya untuk membentuk kita. Ketiga, sangat diperlukan untuk perkembangan karakter. Yang pertama, bagi firman, Tuhan menyediakan kebenaran yang dibutuhkan yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Jadi, saudara, ketika kita sudah melakukan tadi, meninggalkan hal-hal yang lama dan sudah berubah, maka kebenaran akan ada di dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus akan menyertai kita ketika kita sudah benar. Jadi ada contoh di sini dalam Alkitab, yaitu keyakinan. Bagaimana keyakinan itu untuk mendapatkan sesuatu itu, untuk menunjukkan sesuatu itu bahwa kita akan benar-benar memilikinya. Yang pertama itu bisa kita baca di dalam, seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jelas di sini menyatakan ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita, bahwa iman kita juga makin lama, makin kokoh dan makin teguh. Walaupun banyak tantangan dan cobaan yang kita hadapi, tetapi keyakinan kita kepada Tuhan tidak akan goyah. Sehingga Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita. Yang berikutnya, umat Tuhan menyediakan dukungan kita butuhkan untuk bertumbuh. Jadi ini juga ketika kita sudah benar, maka Tuhan akan turut campur tangan di dalam segala hal yang kita hadapi. Dia tidak akan melepaskan kita dari segala cobaan, dia selalu menyertai. Bahkan kita juga akan lelah atau kecewa kadang-kadang, tetapi yang satu hal kita tahu adalah Tuhan selalu menyertai kita, walaupun kita mengecewakan dia, tetapi selalu dia setia kepada kita. Yang berikutnya adalah
Bagian C, situasi menyediakan lingkungan yang kita perlukan untuk memperhatikan keserupaan dengan Kristus. Jadi di sini adalah yang saya ambil adalah lingkungan. Ketika kita sudah melakukan hal yang satu dan kedua, kebenaran dan dukungan. Jadi ketiga ini juga karakter kita ini juga harus berpengaruh dalam lingkungan, yang terutama juga keluarga kita, terus lingkungan. Jadi kalau sudah ini terjadi dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan benar-benar? Karena dalam tindakan kita di dalam sehari-hari sudah terbukti ketika melakukan tiga hal ini. Yang pertama, kebenaran dan dukungan, bahkan lingkungan akan membuktikan bahwa ini orangnya yang sudah mengikuti Kristus dan mengikuti kehendak Kristus, melakukan karakter Kristus. Walaupun kita kan sering caci maki, tetapi kita balas dengan senyum. Kita dimarah-marahi, tetapi kita akan menghadapi dengan kesabaran, dengan menjauhkan dari situ. Makanya di dalam lingkungan itu merasakan bahwa orang ini sudah benar-benar mengikut Kristus sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih, dan saya